Masih bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ada juga Ketua Relawan Anies Baswedan Laude Basir dan juga pimpinan dari Relawan Ganjar Pranowo Immanuel Ebenezer. Saya ke Bung Laude, nanti saya akan ke Bung Immanuel sebelum pertanyaan tadi soal capresnya Pak Jokowi, benarkah itu? Tapi sebelum itu saya mau ke Bung Laude dulu. Ya. Bung Laude, Anies Baswedan beberapa survei terakhir, beberapa bulan terakhir selalu posisi terbawah dari tiga besar. Pak Prabowo nomor 1, Mas Ganjar nomor 2, atau sebaliknya Mas Ganjar nomor 1, Pak Prabowo nomor 2. Tapi Mas Anies Baswedan selalu nomor 3. Apa karena digempur habis-habisan di media sosial? Ya, terima kasih Bang Iman dan teman-teman para pemirsa. Mohon maaf saya pakaian olahraga sedang main bola ya. Oh, ini di Jakarta International Stadium ya? Iya, di Jakarta International Stadium. Ini stadion yang dibangun oleh Anies Baswedan? Siap. Oke. Ya, boleh nyewa di sini ya, alhamdulillah patungan rasional. Ini sekalian promosi nih. Jadi begini ya, apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi, beliau ingin menjelaskan tentang keterkenalan dan disukai kan gitu ya. Ya. Bang Burhan tadi menyampaikan bahwa Pak Anies sudah cukup dikenal, tapi memang kita tidak boleh merasa puas dengan hasil itu. Ya, kita syukuri, alhamdulillah masyarakat Indonesia sudah cukup mengenal Pak Anies. Kemudian juga perlu kita tingkatkan lagi bagaimana disukai dan selanjutnya dipilih. Ya. Pertanyaannya kemudian, mengapa membuat seseorang bisa dikenal, ya, atau kemudian sampai disuka dan dipilih? Ada dua hal yang bisa saya ungkap. Pertama, orang itu disuka memang karena ada pemberitaan yang terus-menerus. Ya. Berita ini karena apa? Satu memang karena sosoknya, kan gitu ya. Sehingga menarik, apalagi dalam pemberitaan politik, ya, sosok ini karena punya kemampuan, punya kapasitas, punya kelebihan, punya keunggulan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada karya nyata yang kemudian disampaikan, diperlihatkan, ditunjukkan kepada warga. Apa yang karya nyata apa yang Anda mau sampaikan yang kemudian dianggap bisa menaikkan elektabilitas? Begini, berita itu kan kemudian memberitakan karena ada hasil produk, ada hasil karya yang disampaikan ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Pak Anies misalkan ketika memimpin Jakarta, ketika masa kampanye sudah menyampaikan 23 janji kampanyenya. Dan alhamdulillah ya pada hari ini ya di 4 tahun Pak Anies memimpin Jakarta sudah sangat kelihatan apa-apa yang beliau perbuat ya. Bagaimana misalkan penanganan, contoh kasus penanganan banjir misalkan ya. Ada langkah-langkah sistematis mulai dari drainase vertikal, kemudian pengerukan sungai ya, perbaikan sarana dan prasarana yang meninggikan. Meskipun banyak kritik karena banjir masih ada walaupun ada sumur resapan misalnya. Oh ya, kan masalah penanggulangan banjir tidak hanya sumur resapan kan gitu ya. Dan yang diungkap ya sebagai seorang warga kita sangat bersyukur. Kemudian kan begini, tujuan kita hidup ini kan mencari yang baik ya. Yang kurang-kurang kita kritisi, kita berikan solusi yang terbaik. Tapi kemudian kita juga harus berimbang, objektif lah seperti itu ya kan gitu ya. Bahwa masih banyak juga sumur resapan ya. Dari segi ide, dari segi konsep, dari segi gagasan, kemudian ada contoh juga di dunia maju kan kemudian juga di Jakarta Pak Anies memberikan karya nyata, kemudian hasilnya juga ditunjukkan kan gitu ya. Selama kepemimpinan Pak Anies dibandingkan masa-masa lalu kemudian ya bagaimana kecepatan surutnya air, bagaimana kekurangan sudah berkurang misalkan wilayah-wilayah yang terkena banjir seperti ini. Ini masyarakat kan nikmati. Ya, kemudian dan itu semua tertutupi, apakah Anda setuju bahwa semua itu tertutupi oleh serangan yang begitu masif di media sosial terhadap Anies Baswedan? Bisa kita maknai, saya tidak terlalu merasa risau dengan itu ya. Sebab saya berharap masyarakat juga sudah sangat cerdas, sangat dewasa. Apakah berlebihan menurut Anda, apakah itu kemudian dianggap berlebihan sehingga itu menutup prestasi Anies Baswedan? Atau itu sudah objektif yang ada di media sosial? Ini yang kemudian menjadi tugas kita, tugas saya, tugas Abang, tugas Bang Burhanuddin sebagai orang-orang kaum rasional, ya bagaimana kita dudukkan masalah ini secara objektif kan gitu ya. Ketika kita menilai sesuatu, satu ada kriteria yang jelas kan gitu ya, ada keseimbangan informasi, kemudian kita tidak hanya tajam pada satu sisi misalkan ya. Ada kekurangan di Pak Anies begitu, tetapi kekurangan di sisi lain seolah-olah kita menutup mata ya. Oke, saya ke Bang Burhan. Apakah kemudian serangan di media sosial begitu masif terhadap Anies Baswedan sehingga menurunkan elektabilitasnya beberapa bulan belakangan ini? Sebenarnya kalau dilihat dari tren, elektabilitas Anies itu meningkat. Mohon maaf, agak kurang jelas. Gimana?
Jadi kalau dilihat dari tren yang saya tampilkan di rilis survei, elektabilitas Anies Baswedan itu meningkat. Meningkat, meskipun selalu nomor 3. Peningkatannya terlalu landai. Oke. Jadi yang naik tajam Ganjar Pranowo. Hmm. Nah, yang turun siapa? Yang turun 2. Satu adalah Prabowo Subianto, trennya turun. Oke. Yang kedua undecided voters, mereka yang belum menentukan pilihan. Tapi ini menarik, Bung Burhan. Saya ingin bertanya, apakah kemudian serangan di media sosial yang begitu masif terhadap Anies Baswedan berpengaruh terhadap elektabilitasnya yang mungkin tadi meningkat tapi landai? Nah, bisa jadi karena tingkat kedisukaan terhadap Anies itu lebih rendah dibanding tingkat kedisukaan terhadap Ganjar. Jadi tingkat kedisukaan terhadap Anies kurang lebih sekitar 70-an persen, terhadap Ganjar 85%. Jadi gap-nya 15%. Nah, salah satu yang membedakan tingkat kedisukaan yang berbeda antara kedua calon ini bisa jadi karena serangan terhadap Anies Baswedan. Bisa jadi. Oke. Tetapi begini, ini saya kasih teori dikit ya. Ya, silakan. Dalam perilaku pemilih, Mas Aiman, itu ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama disebut dengan mazhab retrospektif. Ukurannya adalah kinerja ekonomi politik. Ukurannya adalah achievement. Yang kedua namanya teori psikologis, emosi. Nah, kalau kita lihat konteks Indonesia ini, itu mazhab yang pertama itu terlalu kompleks. Mengapa kompleks? Karena program masing-masing calon terkait dengan ekonomi, sosial, itu tidak terlalu beda satu sama lain. Oke. Yang kedua, itu membutuhkan pemahaman yang berat buat pemilih. 30% pendidikannya SD atau lulus SD. Jadi lebih kinerja itu dominan yang kedua. Yang terlalu teknokratik. Nah, dalam kasus Indonesia itu yang dominan adalah yang emotional appeal. Oke. Nah, Ganjar itu kuat di yang kedua ini. Ya. Yang kedua ini. Nah, memang seolah-olah kan Bung Laude ini mengkritik Ganjar apa kinerjanya, kira begitu kan. Baik. Nah, ini kan malu-malu aja Bung Laude. Oke. Ini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bung Burhan. Ya, Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Burhan di lain waktu. Tapi saya ingin terakhir karena waktu sudah habis, mohon maaf. Saya ke Bung Noel. Bung Noel, pertanyaan saya tadi belum Anda jawab tadi. Apakah betul bahwa Pak Jokowi menyerahkan atau mengusulkan nama capres versinya ke PDI Perjuangan? Gini, Mas Aiman, kalau presiden prinsipnya siapapun kader bangsa yang ingin menjadi presiden direstui. Entah itu Mas Ganjar, Mas Prabowo, Mas Anies Baswedan. Karena ini kan kepentingannya bukan buat kepentingan pribadi ketiga orang itu. Tapi ini kepentingan buat bangsa ini. Tapi kita melihatnya kecenderungan dan kode-kode yang disampaikan presiden kan setelah arahnya jelas. Yang paling penting adalah bisa menjaga kebinekaan yang sudah terbangun di eranya Jokowi. Baik. Dan satu lagi, standar kepemimpinan ke depan itu kan sudah Jokowi letakkan. Orang yang bisa bekerja. Bukan orang yang hanya punya kemampuan bicara tapi minim kinerja. Itulah yang paling penting. Tuh. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas informasinya Bung Emmanuel Ebenezer. Bung Laude Basir, nanti kita akan lanjutkan lagi lain kesempatan. Tentu ini menjadi menarik. Ini pakai kritikannya terlalu halus. Oke, terima kasih Bung Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Bung Laude Basir dari Relawan Anies, dan Bung Emmanuel Ebenezer dari Relawan Ganjar Pranowo. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih.